Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang namanya orang puasa perlu makan sahur dan makan berbuka yang mengundang selera. Jangan sampai, ya Allah, memang sih ya yang namanya makan itu syahwat mulut ya, nggak mesti yang harus enak-enak banget ya, tapi masa sih kita nggak diperbolehkan menikmati kelezatan makanan? Nah, berarti kalau memang orang berpuasa itu punya hak untuk mendapatkan kelezatan makanan, kenikmatan makanan, itu kan tergantung bagi kokinya, bagi chefnya yang masak. Nah, terutama bagi ibu-ibu di rumah, waduh, udah segudang rencana kepingin nanti buka puasa masak ini masak itu, tapi kalau ternyata keasinan bisa-bisa nggak kemakan ya, kemanisan bisa-bisa juga jadi nggak kemakan ya, kurang bumbu juga akhirnya jadi nggak mengundang selera. Terus dilemanya bagaimana ya, sedangkan yang namanya ibu bisa jadi puasa juga. Boleh nggak sih orang yang berpuasa sedangkan dia kepingin memberikan makanan yang enak, nikmat kepada keluarganya, tapi dia perlu memastikan kalau bumbunya pas, makanannya juga bisa pas ya dengan komposisinya. Boleh nggak waktu masak di siang hari itu diicip-icip? Bagaimanakah ya hukum mengicip makanan? Nah, mari ya kita lihat terlebih dahulu. Memasak adalah anugerah, memasak adalah ibadah, memasak adalah barokah. Apalagi ibu-ibu sebelum masak itu sudah memulainya dengan berwudu terlebih dahulu. Masya Allah, itu barokah, 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 barokah. Tapi masalahnya kan wudu itu tidak hanya membuat makanan itu enak ya, memastikan kalau makanan itu enak ya harus dengan lidah. Kira-kira gimana ya hukumnya kalau kita harus icip-icip? Kita harus realistis dulu ya, bahwa kita masak ya untuk siapa. Kalau memang kita harus masak dalam jumlah besar untuk dihidangkan kepada banyak orang, daripada mubazir, berarti kan aromanya dan rasanya yang pas itu satu urgen. Jangan main-main, janganlah ya para pemula yang baru bisa masak berani-berani ngambil resiko. Udah, aku mau masak dalam jumlah banyak untuk apa? Untuk iftar jama'i banyak orang. Kalau kita memang masih pemula, ini resiko. Kalau ternyata ya kurang enak, ya kurang pas, bisa mubazir, serahkan kepada koki. Nah, karena koki ketika cukup ya dengan di ujung lidah aja tanpa harus sesendok, cukup dengan dia nyuil dikit, taruh di ujung lidah udah tahu ini kurang garam, ini kurang merica, ini kelebihan itu. Koki mah udah tahu. Tapi kalau ibu-ibu yang pemula itu dicoba sedikit, aduh kayaknya kurang garam, ditambahin garam, coba dikit, aduh kok kayaknya keasinan, coba tambahin air, sudah dikit, aduh kok kayaknya kurang bumbu ini, kurang bumbu itu. Lah, ini mulut kita karena nggak terbiasa masak, berarti icip sana, icip sini, makin error, makin bingung. Waspadalah, kenapa? Karena nanti gara-gara ini mulut kita udah berasa banyak bumbu, akhirnya kan kita kumur, kebanyakan kumur. Kembali hukum kumur itu 3, bisa hukumnya sunah-sunah aja, bisa makruh karena berlebih-lebihan. Kalau kebanyakan makruh, nanti akhirnya tanpa kita sadari yang tadinya kering kok kayaknya dingin-dingin adem, jadinya apa? Batal. Jadi please, bagi ibu-ibu pemula yang hanya masak untuk keluarganya saja, sebaiknya gunakan manajemen kehati-hatian. Ya,
Misalnya apa? Sudah, masaklah setengah matang atau masaklah yang masih plain. Kenapa? Bukankah anak-anak kita ketika berbuka di rumah paling yang pertama dimakan apa sih? Ya, minum air hangat, paling cuman kue ala kadarnya. Batalin dulu. Ya, batalin dulu, minum air putih, baru deh tuh sebelum kita hidangkan ya kita ya sudah pastikan ya kita sudah berbuka, kita coba kurang ini kurang itu, lebih leluasa. Tapi bagi ibu-ibu, teman-teman yang memang chef, yang memang pemasak ulung, untuk kepentingan banyak orang yang tidak mungkin nunggu saya buka dulu ustazah baru dicoba, ya gak mungkin lah, kan harus segera di packing. Tapi bagi mereka yang memang chef ulung, saya percaya Anda takut kepada Allah dan Anda sudah terbiasa, cuman di ujung lidah aja Anda sudah tahu, dan tidak perlu dengan sesendok, tidak perlu dengan banyak-banyak, lalu di sekali berkumur-kumur udah hilang. Itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Sehingga hukum icip-icip masakan kembali kepada kehati-hatian. Bagi ibu rumahan, biasakanlah berhati-hati. Ya, cukup nanti habis berbuka baru ya kita tambahkan, pastikan hidangan itu lebih baik lagi. Tapi bagi Anda sebagai chef, ya silahkan, karena saya percaya Anda adalah orang yang berhati-hati, dan saya percaya Anda adalah orang yang sudah terbiasa cukup dengan di ujung lidah, ya maka sudah diketahui kurang apa dan perlu ditambah apa. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap masakan Anda, sehingga menjadi barokah dalam setiap segala sesuatu yang ditelan oleh semua orang-orang yang menikmati masakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.